Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kita ketemu lagi di kuliah mitigasi bencana alam ya. Minggu lalu atau di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai manajemen bencana secara umum ya. Jadi apa yang harus dilakukan ketika ada bencana ya. Jadi sebuah siklus yang disebut sebagai siklus manajemen bencana. Ya, sekedar mereview bahwa di dalam siklus manajemen bencana setidaknya ada 4 tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu pencegahan dan mitigasi. Yang kedua kesiapan atau kesiapsiagaan. Yang ketiga darurat bencana, ya, dan yang keempat adalah pemulihan atau recovery. Ya. Dan seperti yang sudah kita bahas di minggu sebelumnya, bahwa kita, Anda dan saya, ya, yang memiliki ketertarikan di dunia teknik sipil, banyak sekali peluang-peluang, opportunity, kesempatan yang dapat dilakukan di dalam upaya-upaya mitigasi bencana alam. Ya, karena setidaknya ada 3 menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang apa saja upaya-upaya mitigasi bencana alam. Oke. Jadi yang pertama itu kan berkaitan dengan kebijakan tata ruang, yang kedua berkaitan dengan infrastruktur, dan yang ketiga berkaitan dengan pendidikan masyarakat. Ya. Jadi di poin 1 dan 2 saya kira kita ini civil engineer punya peran yang cukup besar. Nah, ketika kita akan melakukan kebijakan tata ruang terkait bencana, maka kita harus mempunyai gambaran secara kewilayahan, ya, daerah-daerah mana di dalam wilayah kita, ya, bayangkan Anda bertugas di instansi pemerintah begitu ya, lalu Anda akan membuat program untuk membuat bangunan-bangunan mitigasi bencana, maka Anda harus tahu ya di daerah mana saja daerah-daerah itu yang rawan bencana, ya. Daerah mana yang rawan bencana banjir, daerah mana yang rawan bencana tanah longsor, dan daerah mana yang rawan bencana gunung berapi, gempa bumi, dan seterusnya. Ya, itu harus diketahui. Nah, untuk mengetahui tersebut, maka ada proses yang harus dilakukan, yaitu analisis bencana. Dan itu akan kita diskusikan, bahas pada pertemuan kali ini. Oke. Nah, analisis bencana ya, ini dilakukan untuk bukan menghitung ya, tetapi memperkirakan besaran risiko yang akan terjadi. Ingat ya, kemarin ya, minggu lalu atau pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwa upaya mitigasi bencana itu dilakukan untuk mengurangi risiko bencana. Ya, jadi kita bicara pada level risiko. Ya. Nah, ketika kita menganalisis bencana, maka sebetulnya kita sedang menganalisis berapa risiko yang akan terjadi. Nah, secara prinsip ya, risiko itu merupakan fungsi dari bahaya, kerentanan, dan kemampuan. Dan ini pengertian standar di dalam manajemen bencana. Ya. Jadi risiko adalah fungsi dari bahaya, kerentanan, dan kemampuan. Dan ini sebenarnya juga berlaku di bidang-bidang lain di dunia teknik sipil ya. Ketika misalnya Anda itu
merencanakan pondasi, ya kan? Maka Anda menghitung namanya safety factor atau faktor keamanan. Sebenarnya itu untuk mengimbau risiko yang akan terjadi. Ya, ingat ya, ketika kita menghitung faktor keamanan itu selalu bicara mengenai beban dan kemampuannya. Ya, berapa beban yang bekerja, jadi beban bangunan misalnya, dan berapa kemampuan tanah untuk mendukungnya. Sama juga ketika misalnya Anda merancang bendung, ya, Anda juga menghitung faktor keamanan terhadap guling misalnya. Maka Anda menghitung berapa besar momen gulingnya dan berapa besar momen tahannya. Ini sama persis secara prinsip, ya. Karena baik faktor keamanan untuk pondasi, untuk bendung, ya, untuk gedung dan seterusnya itu dirancang untuk mengurangi resiko. Nah, di sini resiko itu menjadi topik utama di dalam pembahasan analisis bencana. Ya, jadi semakin besar bahayanya, maka semakin besar resikonya. Kita sudah paham itu, ya. Dan semakin besar kerentanannya, maka semakin besar juga resikonya. Jadi baik kerentanan maupun kemampuan, ya, ini berkaitan dengan kondisi dari penerima beban atau penerima bahaya. Sedangkan bahaya ini merupakan karakteristik atau sifat dari bencananya, ya, seberapa besar bencananya, dan kemampuan ini berapa besar kemampuan kita untuk menghadapi bencana tersebut. Nah, kerentanan itu seberapa besar kerentanannya, artinya apa ya, sensitivitasnya lah, ya. Itu seberapa besar. Ya. Kalau dia semakin sensitif atau semakin rentan terhadap bencana, maka resikonya juga akan semakin besar. Nanti akan kita bahas satu persatu beberapa ini pengertian tersebut, ya. Nah, tadi kenapa kita perlu melakukan analisis bencana? Kenapa kita berpikir bahwa Indonesia ini negara yang punya risiko terhadap bencana? Ya. Di dalam banyak analisis, kita selalu melihat namanya kejadian masa lalu, ya, atau past experience, atau historical events, gitu ya, kejadian di masa-masa yang lampau, ya. Dan saya kira kita semua juga begitu, ya. Untuk memperkirakan apa yang akan terjadi di masa depan, kita melihat, ya, apa yang pernah terjadi di masa lampau. Nah, ada beberapa sejarah bencana besar, ya, saya katakan bencana besar, karena memang cakupannya, skopnya itu cukup besar dan magnitud dari bencananya juga besar di Indonesia, ya. Mungkin ini tidak banyak yang tahu, tetapi pada April 1815, mungkin sekitar 14, tanggal 14-an kalau tidak salah, ya. Ini Indonesia mengalami bencana letusan gunung berapi, ya. Yaitu Gunung Tambora itu berada di Nusa Tenggara, ya. Ini Gunung Tambora, ya. Kenapa ini menjadi jadi lokasinya, ya, di Pulau Sumbawa. Ini Gunung Tambora di sini. Oke, ya. Jadi dia memiliki ketinggian kurang lebih 4.200 meter pada saat itu, ya. Tetapi setelah kejadian letusan yang luar biasa besar, Gunung Tambora kehilangan hampir separuh tinggi dari volumenya. Jadi setelah dia meletus itu tingginya kira-kira tinggal 2.730 meter di atas permukaan. Jadi material yang di sini kemudian terlepas karena besarnya letusan, ya. Kemudian dia membentuk kaldera. Kaldera itu apa? Kawah lah, ya. Jadi sebuah cekungan besar dengan diameter 8 km. Ya, Anda bisa bayangkan berapa besarnya. Dengan tinggi dasar kawah itu 1.300 meter di atas muka laut. Jadi di sini. Berarti kaldera ini 8 kilo, ini dari sini 1.300, maka ketinggian dari kalderanya ini kurang lebih 1,4 kilo. Jadi memang luar biasa, ya. Oke, dan ini letusan terhebat yang tercatat dalam sejarah bukan hanya Indonesia tetapi sejarah dunia, ya.
Dan efeknya, ya, jadi karena material ini kemudian terlepas ke atmosfer dan dia terbawa angin kemana-mana, ya, itu berakibat turunnya suhu muka bumi kurang lebih hampir setahun kemudian pada tahun 1816, bahkan banyak catatan itu mengatakan bahwa pada tahun 1816 itu adalah tahun dengan tahun tanpa musim panas, ya, karena material-material dari Gunung Tambora itu menutupi permukaan bumi, atmosfer gitu. Jadi itu ya. Yang berikutnya adalah Gunung Krakatau. Saya kira kalau ini cerita ini sudah cukup banyak diajarkan di buku-buku sejarah mulai dari SD, SMP, SMA. Saya kira ini sudah sering bahas, ya. Jadi Gunung Krakatau ini terletak di Selat Sunda antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera, ya, dan sekarang punya anak namanya Gunung Anak Krakatau, ya. Gunung ini meletus pada 26 sampai 27 Agustus 1883. Ini juga salah satu bencana besar gunung berapi, ya, karena suara letusan terdengar sampai 4.600 km. Jadi sampai Eropa itu katanya kedengaran itu suara letusan Gunung Krakatau, saking besarnya. Kemudian korban jiwanya kurang lebih 36.000 dan ketinggian awan akibat letusan Gunung Krakatau itu kurang lebih sampai 27 km. Sebagai pembanding mungkin seperti Gunung Merapi atau yang kemarin itu mungkin sekitar 5 km, tapi ini sampai 27 km ketinggian awannya karena besarnya letusan, ya. Nah, akibatnya yaitu suhu global turun sampai 1,2 derajat Celcius. Dan anak Krakatau ini juga termasuk gunung yang aktif, ya. Kurang lebih tahun 2000 sebentar. Saya kira 2019, ya. Itu kita melihat tsunami yang disebabkan oleh longsoran pada anak Gunung Krakatau, yang itu kemudian menimbulkan gelombang tsunami dan menerjang sebagian wilayah di Kabupaten Lampung dan beberapa daerah di Tanjung Lesung, ya, di Banten gitu. Oke. Berikutnya, ya, yang kira-kira di abad 21, ya, itu tsunami, ya, tsunami Aceh terjadi pada 26 Desember 2004. Ini juga luar biasa, ya, walaupun tsunami-nya sebenarnya terjadi di banyak tempat, tidak hanya di Indonesia, ya, karena sumber gempanya itu berada di sebelah barat Aceh agak jauh. Daerah Sri Lanka, kemudian Bangladesh, Thailand juga mengalami hal yang sama, yaitu tsunami, tetapi yang paling banyak korbannya itu berada di Aceh, ya. Total korban dari 11 negara tadi itu sebesar 225.000, di mana 165.708 korbannya berada di Indonesia. Jadi memang korbannya sangat-sangat besar. Kemudian kerugian material diperkirakan kurang lebih 48 triliun. Ya. Ini bencana yang saya kira hampir semua orang mengingatnya, ya, karena sangat-sangat besar, ya, dan belum lama terjadi. Nah, berikutnya, ya, itu adalah ini saya tadi tidak menyertakan gambar, tapi Anda bisa cari informasinya, ya, termasuk di link ini, ya, ini di YouTube ini menampilkan gerakan tanah. Jadi gempa di Palu itu diikuti dengan fenomena namanya likuifaksi, ya. Apa itu likuifaksi? Likuifaksi itu proses di mana ketika tanah yang sebenarnya sudah dipadatkan, ya. Nah, ketika dia digoncang-goyang dengan gempa, lalu seolah-olah seperti materialnya itu diayak begitu, lalu ada air masuk ke pori-porinya. Ya, Anda masih ingat bahwa tanah itu tersusun dari butiran dan pori, ya. Pori bisa berupa udara, bisa berupa air. Nah, daerah Palu itu daerah hasil endapan, ya. Jadi ketika pori-pori udara terisi oleh air dan kemudian diguncang-guncang,
itu seperti Anda mencampur tepung gitu ya dengan air. Ya, jadi kemudian menjadi seperti bubur ya. Karena dia berubah eh, apa namanya? eh, berubah bentuknya ya seperti bubur, maka dia kemudian kehilangan daya dukungnya ya. Karena menjadi bubur maka dia kemudian kayak mudah mengalir ya. Kalau Anda lihat di video ini itu Anda melihat bagaimana tanah itu kayak lumpur yang bukan kayak bubur yang kemudian mengalir ke arah pantai gitu. Jadi ini cukup mengerikan ya. Dan ini data korbannya cukup banyak ya. Jadi di kota Palu sendiri itu ada 1.712 yang meninggal dunia. Totalnya itu dari Palu, Sigi, Donggala, dan Parigi Motong itu ada 2.227. Ya. Kemudian yang hilang ada 965 dan luka-luka 2.537. Ini data dari laporan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Ya. Jadi ini juga termasuk besar dan mendapatkan perhatian dari dunia karena proses likuifaksinya itu. Ya. Jadi memang bencana likuifaksi ini termasuk bencana yang jarang sekali terjadi. Sehingga ketika ada kejadian likuifaksi, itu maka hampir semua orang kemudian mengarahkan ya perhatiannya ke sana gitu. Oke. Nah, itu tadi sejarah yang tercatat ya. Tetapi sebetulnya di Indonesia itu kalau Anda masuk ke situsnya BNPB ya itu Anda akan melihat banyak sekali kejadian-kejadian bencana. Bahkan saya masih ingat ya, suatu saat di tahun 2019 itu saya ke Singapura lalu kita berkunjung ke salah satu lembaga studi ya. Mereka juga mempelajari tentang Indonesia. Jadi hampir setiap saya agak lupa angka persisnya, tetapi kurang lebih kalau kejadian gempa itu terjadi hampir setiap saat ya. Sehari itu bisa ratusan kali kejadian gempa. Tetapi memang tidak semuanya tercatat karena magnitudenya tidak besar ya. Jadi memang kita ini tempat gempa ya. Kenapa kita menjadi tempat gempa? Ya. Karena kita berada di ring of fire, kita berada di zona tumbukan ya. Kenapa ini perlu diketahui? Karena ingat tadi ketika kita bicara mengenai resiko, itu kan bicara mengenai bahaya. Bahaya itu berasal dari ancaman ya. Dan Anda ingat kemarin bencana itu kan sebuah peristiwa yang mengancam. Nah, ini ancaman gempa di Indonesia itu karena ini. Jadi ini adalah zona subduksi ya. Jadi tumbukan antara lempeng Indo-Asia dan Australia gitu ya. Jadi kan bumi itu kan sebenarnya tersusun dari beberapa lempeng besar yang saling bertumbukan. Nah, kalau dia bergerak sedikit saja maka akan beberapa senti saja itu akan menimbulkan getaran yang luar biasa di permukaan. Yaitu kita sebut dengan gempa. Dan di sini ini saling dorong-mendorong sebenarnya di antara lempeng-lempeng itu. Gitu. Jadi kalau ada salah satu yang kedorong maka akan menimbulkan getaran. Nah, yang cukup ramai kemarin ketika diskusi ya, salah satunya itu selain tsunami itu orang diskusi mengenai megatrust. Megatrust itu potensi terjadinya bencana yang sangat besar di daerah sini, Jakarta dan seterusnya karena apa? Karena di sini ada ada ruang kosong ya. Diperkirakan itu ada ruang kosong yang kalau itu salah satunya patah di antara lempeng ini maka dia akan menimbulkan gempa yang sangat-sangat besar. Dan diperkirakan kurang lebih 600 tahun yang lalu sudah pernah itu terjadi gempa dengan magnitudo hampir 9 skala Richter yang ini sangat besar. Dan ini banyak orang atau banyak ilmuwan sudah menaruh perhatian kemungkinan terjadinya megatrust itu di daerah sini. Ya. Nah, ini juga di sini ya. Jadi ini melingkar nih dari sebelah barat Pulau Sumatera, selatan Jawa, Bali, Nusa Tenggara sampai masuk ini ke Maluku ya. Ini satu rangkaian. Di sini juga ya, di atas Sulawesi ini juga. Jadi hampir semua tempat ya. Bahkan di Kalimantan juga ada walaupun kecil ya.
Kalimantan ini cukup unik karena dia tidak terlalu banyak batahan karena tidak banyak gunung di sini. Ya. Sulawesi banyak sekali gunung. Jadi tempat-tempat yang ada gunung itu biasanya juga berdekatan dengan zona-zona subduksi atau zona patahan. Nah, ini ancaman gempa ya, gempa bumi ya. Sejarahnya cukup panjang, 7,8 tahun 2006 di Sumatera Barat. Ini korbannya yang banyak orang ingat kemudian adalah tahun 2006 ya. Walaupun magnitudenya kecil tetapi kedalamannya cukup dangkal ya. Korbannya cukup banyak. 5.700 ini juga karena populasi ya. Tentu saja kejadian pada tahun 2006 jumlah korbannya akan lebih banyak dibandingkan pada tahun 1896 karena apa? Karena jumlah penduduknya jauh lebih besar pada 200 dengan selisih hampir 200 tahun. Maaf, ini ya 200-an. 200 nggak sampai 100 sekian tahun lebih gitu ya. Oke, ini kenapa banyak juga karena terjadi di dekat kota Jogja di mana daerah perkotaan ya yang penduduknya juga banyak. Ini beberapa hal tentang skala gempa bumi saya kira apa namanya nanti bisa dibaca ya, tetapi skala intensitas gempa bumi yang dipakai oleh BMKG ya ada pakai skala MMI maupun PG. PG itu singkatan dari Peak Ground Acceleration ya. Ini Mercalli Intensity MMI ya. Ini kemudian rincinya apa yang terjadi ketika MI-nya 1 sampai 2 ya. Orang tidak merasakan. Ya hanya beberapa orang yang mampu melihat karena merekam dengan alat. Kemudian 3 sampai 5 ini dirasakan oleh banyak tapi tidak menyebabkan kerusakan dan seterusnya ya. Ini skala gempa bumi yang dipakai di Indonesia. Nah, selain gempa bumi kita juga menghadapi ancaman bencana tsunami ya. Tadi yang kita sebutkan ini di Aceh tahun 2004 ya. Tetapi sebenarnya selain di Aceh juga kita punya banyak sekali kejadian bencana ya. Ini di Sumatera Barat 1851 tsunami ya. Krakatau ini juga menimbulkan gelombang tsunami. Pangandaran ini hampir berdekatan dengan gempa di Aceh ya. Di Banyuwangi juga pernah terjadi, di Sumba, di Flores, di hampir banyak tempat di sini pernah terjadi bencana tsunami. Ya ini karena berkaitan tadi dengan zona subduksi. Ya. Jadi memang tadi bencana tsunami real karena dia pernah terjadi di masa yang lampau ya. Oke. Nah, selain tsunami, sebenarnya kan ini juga berkaitan. Jadi ketika ada tumbukan di atas belakang, maka ada bagian tertentu yang melipat, kemudian muncul ke atas menjadi pegunungan. Ya kalau Anda lihat polanya kan sama dengan pola subduksi. Jadi Anda bisa bayangkan kalau ada dua lempeng besar, di bawah itu batu yang sangat keras, ya sangat masif begitu, dia bertumbukan, sementara di bagian agak atas itu kan apa kekerasannya berbeda dengan di bawah. Maka ada bagian yang dia kemudian muncul ke atas membentuk deretan pegunungan. Ya, dan ini pola pegunungnya itu kan juga sama dengan pola dari zona subduksi tadi. Anda bisa melihat di sini. Ya. Banyak sekali kejadian bencana gunung meletus. Ini kalau Anda sebutkan bisa lelah seharian karena banyak sekali. Tetapi ada beberapa yang bisa kita highlight, misalnya ini pada tahun 1760 Gunung Kiabesi Maluku, 1822 Gunung Galunggung di Galunggung itu di Bali ya dengan 4.011 jiwa. Tahun 17 Gunung Papandayan, kemudian 19 Gunung Kelut ya cukup banyak. 72 itu ada Gunung Merapi 3.000 jiwa ya. Makin kemarin juga banyak sekali. Misalnya Gunung Sinabung kemudian juga meletus, Gunung Gamalama di Maluku, kemudian saya kira Gunung Agung juga sempat itu meletus di Bali ya. Kemudian Gunung Kelut juga waktu yang lalu juga sempat, Gunung Merapi hampir 2 atau 3 tahun sekali meletus begitu ya. Jadi kita menghadapi ancaman bencana gunung meletus yang memang itu cukup rutin ya. Berikutnya adalah ancaman bencana tanah longsor. Ini juga berkaitan dengan keberadaan tadi daerah pegunungan. Karena daerah pegunungan itu biasanya dicirikan dengan apa namanya tanah-tanah yang lepas ya, yang lepas kemudian remah ya,
karena itu ciri-ciri tanah yang subur ya. Kemudian juga dengan kemiringan yang cukup tinggi. Jadi ada bagian tanah yang dia remah, humus, ya top soilnya itu dengan kedalaman yang bermacam-macam ya. Biasanya kalau Anda lihat itu ditandai dengan warna coklat. Itu kalau Anda misalnya motong tebing itu akan kelihatan ada, mungkin kalau di pegunungan bisa sampai puluhan meter itu top soilnya ya, lapisan pucuknya, dan itu sifatnya remah. Dan di bawahnya itu adalah lapisan yang cukup keras. Nah, sehingga ada perbedaan sifat ya. Nah, itu Anda bayangkan kalau misalnya Anda meletakkan atau ya mungkin lapisan pasir yang berlempung gitu ya di atas batuan, maka ada bidang antara batuan dengan tanah yang remah tadi itu. Nah, bidang ini yang kemudian menimbulkan namanya bidang gelincir ya. Jadi kalau suatu saat itu bidang gelincirnya itu terkena air kemudian menjadi licin, maka dia akan menimbulkan longsor. Ya, dia licin, kemudian di atasnya itu tanahnya yang subur. Kalau tanah subur itu kan biasanya dicirikan dengan pori-pori udara yang cukup banyak ya, sehingga tumbuhan itu bisa bernafas di akarnya gitu ya, sehingga biasanya begitu, remah lepas itu. Nah, itu kalau kemudian pori udara yang diisi oleh air, maka akan menambah berat dari tanah yang ada di atasnya, yaitu kemudian menimbulkan longsor. Oleh karena itu, biasanya longsor itu dipicu oleh kejadian hujan. Jadi kalau ada hujan, dia mengisi pori-pori oleh proses infiltrasi dan perkolasi ya. Ketika dia masuk ke tanah, maka dia mengisi pori-pori yang awalnya udara, menambah berat dari tanah itu sendiri. Nah, ketika ada bagian dari air yang kemudian masuk ke bidang gelincir, itu membuatnya menjadi licin. Ya. Nah, ketika dia licin, maka di atasnya kemudian tergelincir. Nah, itu yang disebut dengan longsor. Dan kita ini juga sama nih di tempat-tempat ini ya. Jadi memang polanya hampir sama antara zona subduksi, kemudian Gunung Merapi, Gunung Meletus ya, gempa bumi itu kurang lebih hampir sama polanya. Tsunami ya itu hampir sama. Kemudian ancaman bencana banjir. Ya, ini datanya cukup lama, tetapi saya kira kemarin sudah saya sampaikan ya beberapa informasi mengenai bencana banjir ya. Jadi memang banyak dan setiap tahun tuh banjir itu mendominasi jumlah kejadian bencana. Ya kurang lebih sekitar 40% bencana di Indonesia itu berupa bencana banjir. Ya, data up to date bisa Anda lihat di websitenya BNPB. Ya. Ini peta perkiraan lokasi yang rawan banjir dan umumnya berada di daerah-daerah dekat pesisir ya, itu pasti ya. Ini kemudian di Jakarta ya dan seterusnya ya di sini. Oke. Kemudian kekeringan ya. Jadi memang karena kita punya 2 musim ya. Pada saat tertentu itu kita kebanyakan air sehingga terjadi banjir. Di saat yang lain kita kekurangan air sehingga terjadi bencana kekeringan. Nah, oke. Ini juga terjadi di banyak tempat ya. Ini misalnya ini di Kalimantan ini sangat tinggi bencana kekeringannya. Di mana? Papua, di Maluku ya. Ini juga banyak sekali tempat-tempat yang dia rawan kekeringan. Kemudian yang adalah ancaman kebakaran hutan dan lahan ya. Ini terjadi kenapa? Karena dan banyak sebenarnya tidak hanya di mana? Tidak hanya di Kalimantan ya, di Jawa juga kita mengalami itu ya, tetapi memang paling banyak itu terjadi di Kalimantan dan sebagian Sumatera karena di sana banyak lahan gambut. Jadi lahan gambut itu kan menyimpan kayak bibit batu bara gitulah yang dia mudah terbakar. Gitu. Jadi ketika dia terpapar oleh oleh suhu yang tinggi maka dia terbakar karena dia mudah terbakar. Dan itu terjadi saya kira saya agak lupa persisnya tapi kira-kira 5 atau 6 tahun lalu kita mengalami itu kebakaran cukup besar di Riau dan Kalimantan ya, di mana ketika terjadi jarak pandang itu tidak sampai 5 meter ya karena asapnya sangat tebal ya. Ini terjadi di banyak tempat, di Jawa juga terjadi ya kebakaran hutan ya, terutama pada musim-musim kemarau gitu ya. Dan angkanya juga cukup besar ya, bisa sampai jutaan hektar. Ini misalnya 9 sampai 5,4 juta hektar.
9798 waktu itu adalah El Nino. El Nino itu fenomena di mana kemarau sangat panjang itu sehingga menimbulkan kebakaran hutan. Ya, ini yang paling banyak ini Sumatera, bagian sini kemudian Kalimantan ya, ini juga banyak. Ini daerah-daerah yang cukup kering ya ini ya, apalagi di sini Nusa Tenggara. Oke. Kemudian kebakaran gedung dan permukiman juga banyak terjadi di kota besar terutama ya. Nah, tadi kita bicara risiko ya, tadi bahaya, kemampuan dan kerentanan. Pada aspek kerentanan tadi kan bahaya sudah kita sampaikan ya, mengenai ancaman yang mungkin timbul, berapa besarnya gempa, berapa tingginya tsunami, kemudian berapa besarnya longsoran dan seterusnya. Nah, ada aspek kerentanan dan kemampuan atau kapasitas itu ada beberapa faktor ya. Jadi misalnya di aspek kerentanan tergantung rentan itu artinya kalau ada gempa dia akan mudah menimbulkan korban ya. Itu misalnya karena jarak dari pusat ancaman. Ya, jadi semakin dekat dia dengan pusat ancaman maka semakin besar kerentanannya. Jadi kalau misalnya tsunami maka mereka yang berada sangat dekat dengan bibir pantai itu adalah lokasi yang paling rentan dibandingkan mereka yang berada di jarak yang cukup jauh dari bibir pantai. Atau banjir, ya itu juga sama. Jadi kalau ada di gunung ya pasti itu tidak rentan terhadap banjir. Longsor juga begitu ya. Kalau Anda tinggal di daerah-daerah perbukitan dengan kemiringan lereng yang cukup besar, maka itu adalah pusat ancaman longsor ya, sehingga Anda rentan terhadap longsor. Nah, kemudian kepadatan penduduk. Kenapa ini penting? Karena semua analisis bencana itu sebenarnya berasal dari atau fokusnya itu kepada manusia. Jadi banjir atau air menggenang itu tidak akan jadi masalah kalau dia terjadi di rawa-rawa, karena yang tenggelam bukan manusia. Ya. Tsunami itu kalau misalnya terjadi di tempat yang memang tidak ada penduduknya juga orang tidak akan menganalisnya sebagai sebuah bencana, karena memang fokus utamanya adalah manusianya. Ya. Nah, semakin padat penduduknya maka akan semakin rentan dia terhadap bencana gitu ya. Yang ketiga itu adalah tingkat kemiskinan. Ini juga saya kira sangat relevan ya. Kalau Anda miskin maka Anda tidak akan punya banyak kemampuan untuk mengantisipasi bencana. Misalnya untuk membangun sistem peringatan dini bencana saja, itu kita sangat tertinggal jauh ya. Di Jepang itu misalnya alat untuk mendeteksi getaran sehingga menghasilkan peringatan dini bencana tsunami dan gempa itu tersebar di banyak tempat. Sehingga mereka punya data yang banyak, dari data yang banyak itu mereka bisa membuat model kemudian memberikan peringatan kepada penduduknya sehingga orang punya waktu untuk melakukan evakuasi. Di Indonesia itu tidak terjadi. Alat kita sedikit ya, bahkan yang namanya stasiun hujan itu juga tidak terlalu banyak, sangat jauh berbeda dengan negara-negara maju. Bukan hanya itu ya, karena tingkat kemiskinan juga ini terjadi real bahwa alat-alat yang dipasang itu hilang. Ya, saya kira saya pernah dapat cerita langsung ya. Dulu ada kerjasama itu antara kalau nggak salah Undip ya dengan Jepang, itu mereka bikin alat mengukur seismik gitu ya, dipasang di sebuah tempat di daerah Ungaran, tiba-tiba itu hilang alatnya. Atau yang tsunami itu kan juga ada alatnya namanya buoyance, jadi dia pelampung yang dipasang gitu karena dia untuk memberikan peringatan kalau ada kenaikan muka air laut, itu juga hilang ya di tengah laut. Yang banjir juga begitu ya. Kemarin waktu saya tuh workshop dengan beberapa stakeholders di Dasrayu, itu juga muncul informasi ya, bahwa banyak alat misalnya untuk mengukur ketinggian muka air, water level ya, AWLR-nya itu, automatic water level recorder-nya itu juga hilang. Nah, itu juga saya kira dampak turunan dari tingkat kemiskinan. Di aspek kapasitas ada kelembagaan dan potensi masyarakat. Saya kira untuk ini saya mengatakan bahwa kita mengalami peningkatan ya. Jadi BNPB ini cukup bagus, mengalami peningkatan yang menurut saya cukup luar biasa selama 15 tahun terakhir ya.
sistem informasinya itu juga berjalan dengan baik. Mereka memasang banyak alat di banyak tempat untuk memantau kejadian bencana ya. Kemudian peralatan tanggap darurat juga cukup banyak di level daerah ya, di BPBD. Saya kira ini bisa meningkatkan kapasitas kita untuk melakukan mitigasi bencana. Yang berikutnya adalah potensi masyarakat ya. Seharusnya kita ini dianggap sebagai aset, bukan sebagai beban ya. Masyarakat yang punya potensi, kita banyak orang pintar ya, kita banyak orang cerdas gitu, sehingga ini merupakan potensi untuk melakukan mitigasi bencana. Nah, bagaimana menghitung potensinya gitu ya? Misalnya ada bencana gunung meletus, itu potensi bencananya seperti apa gitu. Ini ada sebuah metode yang cukup ringkas, cukup mudah gitu ya, dan bisa memberikan informasi meskipun masih overview, masih cukup umum gitu mengenai potensi bencana dari suatu daerah. Ya, jadi potensi itu dihitung sebagai fungsi dari probabilitas dan dampak. Ya. Jadi probabilitas misalnya menghitung kejadiannya, frekuensi kejadiannya. Jadi misalnya hampir dipastikan terjadi, maka dia probabilitasnya 80-99%. Kemudian dikasih skor 5. Ya. Terjadi tahun depan atau sekali dalam 10 tahun mendatang, 60-90%, skornya 4. Ya, dan seterusnya. Ya. Kemudian dampak juga begitu. Ya. Kalau misalnya 99% atau 80-100% wilayah hancur, maka skornya 5. Seperti tadi misalnya Palu itu sudah pasti, yaitu skornya 5, karena seluruh wilayah itu hancur. Gitu. Ya pakai persentase ini, kemudian dari angka-angka ini kita membuat matriks ya. Jadi seperti ini, misalnya satu daerah gempa bumi diikuti tsunami, ini probabilitasnya 1, karena mungkin dia berada di daerah yang agak tinggi misalnya ya. Oke, tetapi dampaknya 4. Kenapa 4? Karena penduduknya banyak. Nah itu, ini contoh ya, ini contoh. Kemudian tanah longsor, probabilitasnya 4, ya, tetapi dampaknya 2 karena di daerah tersebut penduduknya kecil atau sedikit. Banjir dan seterusnya. Dari angka ini kemudian kita bisa membuat matriks ya dengan seperti ini. Jadi matriks tabel, ini adalah dampak, di sini probabilitas 1-5, 1-5 ke atas. Kita letakkan misalnya gempa bumi itu probabilitas 1, dampaknya 4. 1 itu ada di sini, ini 5 di sini berarti ya. Ini dampaknya 5 di sini. Tanah longsor probabilitas 4, dampaknya 2. Tanah longsor itu ini di sini dihitung 5, tapi ini 2. Banjir 4 dan 3, ini 4, ini 3, banjir dan seterusnya. Maka kita bisa melihat ya di sini, misalnya ini kita bisa mengatakan bahwa daerah ini yang kita analisis ini dia memiliki potensi kekeringan yang kecil ya, karena berada di sini, butuh yang kecil. Tanah longsor cukup besar, banjir dan gempa bumi di level yang sedang. Tapi mungkin kita akan menemukan satu daerah yang diangkanya di sini misalnya ya, atau di sini. Probabilitas 5, dampaknya 4 itu sangat mungkin ya, sehingga dia menjadi sangat rawan bencana. Jadi ini cara yang cukup mudah, singkat untuk melakukan analisis bencana ya, dengan melihat potensinya. Potensi itu berarti probabilitas itu tadi melihat dari kejadian di masa lampau untuk memperkirakan probabilitas yang terjadi di masa yang akan datang. Dari situ kemudian dibuat ini peta indeks risiko bencana berbasis kabupaten kalau ini. Ya, ini tsunami, ini gunung berapi, ini gerakan tanah ya. Ini bencana banjir ya, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, permukiman dan gedung. Ya. Jadi analisis bencana itu akan menghasilkan peta seperti ini. Ya, jadi daerah ini cukup rendah, sedang dan tinggi menggunakan tadi potensi probabilitas dan dampak tersebut. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan ya. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Terima kasih, selamat sore.